Proses evakuasi kebencanaan saat pembakaran gedung DPRD Makassar pada Jumat 29 Agustus 2025 lalu penuh tantangan. Muhammad Fadli, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Makassar mengungkapkan bagaimana perjuangan personil melakukan aksi penyelamatan. Kata Fadli, pasca menginformasikan kejadian ini ke bawahannya, mereka segera menuju ke lokasi dengan atribut dan peralatan evakuasi. Total ada 40 personel turun ke lokasi, terdiri atas 30 pasukan bermotor dan 10 TRC tim reaksi cepat. Namun mereka sempat tertahan saat mengakses pintu gerbang DPRD. Kerumunan massa membuat pergerakan petugas terhambat. Proses evakuasi butuh waktu yang cukup lama. Serangan brutal dari oknum terus terjadi. Lemparan batu hingga bom molotov tidak henti terdengar. Situasinya sudah sangat mencekam. Akses masuk pintu utama telah terblokir, api menguasai gedung hingga membuat korban panik. Mereka naik ke atap saat menghindari serangan, namun api juga merembet ke atap akibat lemparan bom molotov. BPBD sempat menolong korban dengan tali dan alat rescue lainnya, namun lagi-lagi upaya itu rumit dilakukan. Ledakan bom terus membabi buta. Hingga akhirnya beberapa korban yang terjebak loncat dari lantai 3 dan 4. Termasuk almarhum Syaiful Akbar, Kepala Saksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung Tanah. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Evakuasi korban terakhir juga sangat memilukan. Ada 2 korban yang masih terjebak di lantai 2, yaitu Sarinawati dan Muhammad Akbar Basri alias Abai. Keduanya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Sarinawati telah lebih dulu dievakuasi, masih sempat lewat akses utama gedung sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah dini hari. Namun, berbeda dengan evakuasi jenazah Abai. Butuh waktu yang lama, kata mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan Makassar tersebut. Petugas terus dilempari bom molotov, api semakin membara, akses pun sudah sulit dilalui. Tim rescue akhirnya menurunkan jenazah dari lantai 2 menggunakan bantuan tangga dan juga tali. Abai dan Sarinawati meninggal dunia kehabisan oksigen. Kepungan asap sangat pekat mendominasi gedung hingga sulit untuk bernafas. Kata Fadli, ini merupakan tragedi bencana sosial paling mengerikan bagi petugas. Mereka tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga mempertaruhkan nyawa. Ya, Kak, ikut sidang paripurna DPRD, terus dengan cepat ada pendemo. Saat itu kami kira pendemo seperti biasa kan, kita terima aspirasi, biasa kan seperti itu. Tapi ternyata ini beda. Dia dengan cepat sekali naik masuk dalam pekarangan, terus naik lantai 1, lantai 2. Nah, jadi saat itu Pak Wali masih bicara, akhirnya di kapannya diselesaikan cepat. Setelah itu ya Pak Wali dinaikkan ke atas. Di situ sudah semua mobil sudah terbakar. Kami turun Pak Wali diarahkan untuk keluar lewat belakang. Seperti itu. Nah, saat itu sudah kacau, saya tim juga sudah dari BPBD sudah ada telepon untuk segera meluncur ya mereka, karena tim kami itu mereka ada pasukan bermotor dan mobil TRC, mobil rescue yang seperti dua tadi itu. Mereka langsung kalau dari kebencanaan itu mereka sigap langsung ini bisa dilengkapi dengan peralatan semua untuk evakuasi dan sebagainya. Akhirnya mereka melakukan penyelamatan. Hampir semua korban, 10 korban itu ya tidur beda semua ya, evakuasi dan bawa ke rumah sakit. Pak, sekitar jam berapa mungkin kita informasikan ke BPBD petugas untuk melakukan evakuasi? Jam 10 kan. Jam 10. Artinya yang di atas yang ada di ruangan paripurna sudah mulai mulai keluar semua dievakuasi. Iya, mulai evakuasi. Dan sudah masuk di dalam. Masa di dalam. Lantai 3, lantai 4, karena yang paling pertama terbakar itu di atas atapnya. Oh, atap DPR. atap Karena mereka pakai bom molotov, melempar
mau sasarannya mobil di akhirnya cepat menyebar karena mobil kan ada bahan bakar juga sih, jadi cepat. Pak, waktu pada saat di rapat paripurna itu Pak, bagaimana situasinya di dalam? Situasinya seperti rapat biasa, Iya, rapat biasa. Heeh. Ya ada pembacaan tersebut, pembacaan ini seperti itu. Tapi informasi kalau ada masuk pendemo atau massa di bawah itu dari mana Pak? Dari iya kan ada Dari bawah keamanan staf Pak di Di. bawah, ada satpol di depan, Mm-mm. ada yang melapor bahwa ada ini. Mm-mm. Cuma kejadiannya cepat sekali karena langsung masuk langsung ini, nggak ada jumlah satpol kan juga sedikit, Iya. mereka sedikit. Oh, mm-mm. Pak, berapa orang personel kita turunkan pada saat itu? Kurang lebih tuh hari yang posko PB ada sekitar 30 orang itu semua. Mm-mm. 30 orang itu semua. 30 orang Terus Pak ada Di. tim TLC juga sekitar 10 orang. Mm-mm. Turun, jadi yang pertama datang itu tim TLC itu datang ke lokasi. Mm-mm. Biasanya seperti itu karena BPBD dalam hal ini itu mempunyai 3 fungsi pada saat perencanaan. Mm-mm. Yang pertama adalah fungsi komando, Mm-mm. fungsi koordinator, dan fungsi pelaksana. Mm-mm. Jadi kami langsung ke lokasi bersamaan dengan damkar Mm-mm. sebagai stopper, karena kami memang selalu pasangan, kalau ada kejadian pasti damkar, Iya, sama damkar. apalagi kalau kebakaran pasti pasangan. Iya. Nah namun saat itu damkar nggak bisa masuk karena sempat dihalangi sama Massa. ya masa juga itu dia antara masuk. Iya. Dan memang kan SOP-nya damkar nggak boleh masuk kalau nggak ada pengamanan. SOP Oh. pun ada seperti itu, ada SOP-nya. Oh. Nah kami ini memaksakan masuk karena saya juga sudah telepon anggota bahwa ini genting sekali. Iya. Paksa saya masuk, jadi anggota sempat dihalangi sama masa untuk masuk, tetapi dia ngotot juga. Masa Pak Di. Ya, jadi kan saya punya pimpinan ada di dalam, saya harus masuk. Jadi mereka ajak saya masuk. Heeh. Terus menyusul ambulans semua, ambulans mobil jenazah masuk. Oh, akhirnya sudah bisa tembus masuk itu Tembus, Pak. iya. Sekitar jam berapa itu Pak bisa diakses ditembus semua? Sekitar yang sebelum jam 12 ya, jam berapa? Sebelum jam 12. Dan situasinya memang sudah sangat parah mencekam itu Pak ya. Iya, kalau saya lihat itu ya masuknya itu jam 4. 22.24 Pak Di. Sudah masuk, sudah kebakaran itu 22.24. Iya. Anggota sudah ada, waktu penyelamatan ada yang lompat itu jam 22.47. Heeh. Yang lompat Dari penyelamatan yang lompat dari atas itu, yang satpol Pak ya. yang satu ada berapa sih, ada berapa Iya. yang lompat, anggota sudah, tim BPBD sudah ini Amankan. sudah siap amankan, sudah bawa pakai tandu dan sebagainya. Heeh. Untuk penyelamatan yang meninggal itu kan sempat beberapa kali anggota naik terus dihantam molotov, terus Oh. kembali lagi mayat sudah dimasukkan dalam kantong mayat, Heeh. dilempar lagi bom molotov, Heeh. banyak masuk di bawah itu di lantai 2. Heeh. Dari bawah dia melempar naik. Heeh. Jadi tim TLC juga turun kembali. Iya. Artinya mereka pakai vertikal naik, Iya. manjat kan, Heeh. turun lagi kembali. Heeh. Biasa aman, baru naik lagi kembali ambil itu mayat yang terakhir. Iya. Kalau mayat yang kedua itu yang meninggal kedua Bu Sarinawati itu dievakuasi lewat tangga. Evakuasi lewat tangga belakang. Tangga belakang. Iya. Cuma setelah mau terus dibawa terus selanjutnya yang abai itu Basri itu tidak bisa lagi, pas sudah di kantor langsung dilempar ke motor, jadi turun lagi kota. Itu pun diturunkan dia lewat ini ketika pakai Tali Pak ya. tali dengan tangga. Tali dengan tangga. Oh, evakuasinya begitu. Iya, yang abai. Berarti dari sebelah mana? Lewat belakang lewat itu. Tangga belakang Pak ya. Bukan tangga. Oh. Jendela. Yang sebelah kiri. Bukan tangga ini, tangga apa lagi? Vertikal. Tangga vertikal, tangga yang anu. Oh. Tapi lewat mana itu Pak anu ya? Berarti lewat samping, gedung samping Pak ya. Lewat belakang, Sayap belakang kiri. gedung. Kalau yang tadi tuh Ibu dekat anu masjid. lewat tangga depan. Tangga depan ini. Oh, Sarinawati lewat depan. Iya. Kalau Abel Yang lewat depan masjid Pak itu. Diturunkan kan, terus Iya. lewat tembok lagi. Heeh. Yang kedua yang Ibu Aba itu ya lewat ini. Dan langsung belakang dia turun
dari lantai 2. Heeh. Tapi waktu Berarti jendela di situ Pak ya? Jendela. Jendela. Jendela, iya. waktu ditemukan memang tidak bernyawa nih Pak. Iya, tidak saudara. Ya kalau saya dulu itu meninggal karena nggak bisa Kehabisan nahan. oksigen. Iya, oksigen Pak. Karena barangnya masih Oh. rata-rata orang kebakaran itu bukan karena terbakar, tapi karena oksigen. Kalau Oksigen. oksigen di dalam mesin itu nggak bisa. Mengepul asapnya Pak Di. Iya. Tapi kondisi tubuhnya waktu ditemukan memang sudah terbakar Pak, enggak? Tidak terbakar. terbakar. Tidak Karena terbakar. dia memang nggak terbakar, karena dia asap kan. Iya. Jadi kalau orang dapat begitu ketakutan, stres itu Iya. bisa Mempengaruhi. sampai lebih cepat dia. Juga kalau ada bencana itulah kita ada namanya kesiapsiagaan. Iya. Kita supaya tidak panik, tidak ini. Karena kalau panik pasti rawan. Iya. Sekitar jam berapa itu Pak dievakuasi yang terakhir? Yang terakhir itu sekitar jam berapa? Jam 2, jam 3. Berarti cukup lama Pak Di. Iya, lama. Hmm. Karena itu agak berbahaya sebetulnya kalau masuk situ karena kan bom. Iya, bom meletup. terus melempar. Terus ada juga panah, Heeh. busur. Heeh. Oh. Tapi kota yang saya juga teman-teman kota yang gede ini sama damkar ini memang sudah terbiasa seperti itu. Iya. Praktisnya kan lumayan ini juga. Kadang-kadang tak ini, tapi tetap melalui SOP. Karena mereka dilengkapi dengan keterampilan juga seperti Iya. rescue, mereka sudah cepat tentang gedung mereka. Pak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk evakuasi di dalam itu Pak? Lama juga ada sekitar 2 jam mungkin. 2 jam Karena kan tadi. sempat nggak bisa masuk lagi karena mereka masa sudah beringas, sudah brutal. Iya. Jadi terakhir itu terakhir itu mereka sudah mereka tetap menjara, Heeh. kita menyelamatkan. Mereka Oh. berdampingan sama petugas akhir-akhir jam 3 itu. Iya. Detik-detik terakhir mereka sisa menjarah. Ya artinya mereka saling mengganggu, masing-masing kerja-kerjanya. Oh. Yang menjara juga, yang Iya. menyelamatkan kita menyelamatkan juga. Tetap anggota kan tetap menyisir lagi, jangan sampai ada korban Iya, lain. iya. Di sampingnya masih ada menjara juga, tidak saling ini ya. Artinya tapi tidak ada penyerangan waktu itu Tidak Pak ada Di, sudah penyerangan, selesai. tapi, sekitar penjarahan jam 3. masih. Penjarahan Jadi masih. mereka saling masing-masing kerja-kerjanya. Yang BPBD dengan damkar penyiraman, BPBD penyisiran, Mm-mm. yang penjara juga menjara. Mm-mm. Pak, ini situasi yang mungkin baru ditemui begini Pak Di, untuk kejadian-kejadian sebelumnya untuk kebencanaan ini yang paling parah ya kalau Ini untuk kan di golongan bencana sosial. Heeh. Kalau bencana lain yang lebih parah banyak. Oh, Banjir, iya. yang- Dan maksudnya di luar dari itu Pak yang seperti ini. Maksudnya kerusuhan. Iya kerusuhan terakhir 98 kerusuhan seperti ini kan. Iya. Karena ini yang paling saya agak ini karena Tapi ini yang paling rusuh kayak karena tadi ada orang diburu. pembakaran. Teman SKPD itu diburu dari dalam. Oh. Pakai balok-balok di Heeh. Kita termasuk kita juga yang diburu Pak. Iya, saya juga diburu keluar, sempat lari juga keluar karena saya kan, tapi saya masuk kembali. Saya Uh-uh. yang orang yang kayak staf-staf yang Iya, bawa coba keluar. dievakuasi Iya, dulu lebih dulu Pak Di. Terus Pak Wali saya ikuti, saya duluan untuk cepat keluar. Saya Pak Wali, Pak Sekda, terus beberapa staf-staf yang ada, saya masuk lagi keluar. Saya sempat masuk lagi untuk itu Iya. dan ini. Selamatkan semua. Dan kita tangan kosong Pak Di menghadapi kebrutalan Iya, massa. tetap kita lihat jarak-jarak aman kan. Mhm. Jarak aman. Artinya pada saat itu hebat-hebatnya itu kan sempat jatuh dari atas itu kan masih banyak. Kalau lompat itu, Oh iya. kota kami sudah ini, Iya. sudah tidak peduli Sudah. lagi itu serangan mereka ngambil itu, yang mayat itu, yang jatuh. dia jatuh. Hampir semua. Kalau mereka kan untuk yang begini, kita kan tim TC kita ini BPBD ini dilengkapi semua dengan ada medis juga, Mhm. ada tim ketika rescue, Mhm. ada apa lagi humasnya juga, tetap semua mereka saling ini. Mhm. Tapi yang paling penting adalah kekompakan Tim. terutama antara BPBD dengan damkar. Iya betul. Itu yang paling penting sebetulnya. Damkar juga bisa menyelesaikan tugasnya dengan, kalau saya bilang sih cukup bagus sekali. Iya. Karena memang susah tahu untuk karena api itu bukan api yang kebakaran ini Iya. api bom molotov.
dilempar, sudah terbakar hancur lah. Tapi Pak, itu yang pembakaran semua kendaraan itu pakai bensin atau pakai apa Pak? Bom molotov. Bom molotov. Itu kan botol, Oh, iya. isi bensin, Oh. sumbunya dibakar, lempar. Gitu, Oh, bom jadi molotov itu. bukan bom molotov, bom. Iya. Molotov itu botol, Iya. isi bensin, Mm-mm. lalu dikasih sumbu, Mm-mm. dibakar, pas nanti Itu lempar yang pecah, dari ya terbakar gitu. Pak, kalau dari apa kategori kebencanaannya ini masuk darurat kah atau bagaimana Pak statusnya? Ya, jadi saya perlu jelaskan kalau dalam kebencanaan itu BPD itu kita melakukan asesmen, Iya. termasuk asesmen kajian cepat. Karena kenapa kita lakukan asesmen? Karena kita mau melihat tindakan apa, rekomendasi apa yang mau kita lakukan. Nah, untuk kami rapatkan ini belum bisa kita tetapkan sebagai dalam status darurat, belum. Karena status darurat itu ada dua. Yang pertama siaga darurat atau tanggap darurat. Nah, itu belum bisa kita masukkan dalam situasi itu. Karena itu harus status darurat itu lintas kecamatan, lintas daerah, bukan pada satu tempat. Ada beberapa variabel yang harus kita ketahui. Yang jelas dalam hal ini BPBD itu sebenarnya fungsinya kita lakukan sesuai SOP. Karena yang pertama fungsi BPBD itu sebetulnya adalah yang pertama saat kejadian kita lakukan evakuasi, pertolongan korban. Terus BPBD sebagai bagian dari dengan TRC-nya melakukan evakuasi korban terjebak di dalam gedung. Mesti kondisinya masih berbahaya sekali, mereka tetap. Iya. Karena jiwa-jiwa ini kan mereka ini kita latih. Sudah terlatih. Iya. Pak, jadi statusnya apa Pak kalau yang kerusuhan ini terjadi? Belum ada kita tetapkan status, masih ini saja, masih Bencana Iya. sosial. bencana sosial. Jadi kita yang kita lakukan yang pertama adalah melakukan asesmen kajian cepat Iya. untuk menentukan berapa kerugian Iya. kebakaran itu. Kita melihat ada sekitar 23 diantaranya 23 miliar. Nah, harus makin cepat tim yang turun langsung. Terus ada sekitar 67 mobil, 15 motor, dan kerusakan gedung area lantai dengan total luas sekitar 1.600 meter persegi. Dan selanjutnya pasca itu kita melakukan pengamanan dan pencegahan korban selanjutnya. Kenapa? Karena pada saat kejadian begitu biasa warga masih masuk lihat-lihat, mungkin masih ada keinginan untuk mengambil barang yang tersisa kan, ada pemulung dalamnya. Jadi kami langsung ambil langkah cepat, kita pasang spanduk larangan masuk area kantor untuk mencegah jangan sampai ada korban bertambah lagi. Karena sebenarnya berbahaya. Pertama, gedung sudah rapuh. Iya. Yang kedua, masih area pendinginan, masih panas di dalam. Oh. Sampai sekarang. Iya masih hawa panas karena kan terbakar bersih-bersih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.